Inilah hadis yang saya temukan dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir. Ada juga dalam kitab Syekh Al-Mubayyad kayaknya, atau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bapak Ibu, membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang datar, bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghariba. Aku menyaksikan kekayaan yang terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain. Allah berikan kepadaku dua pusaka. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zamanu. Umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih itu. Itulah yang Rasulullah saksikan, pasukan yang sangat besar tadi. Apa jawaban Rasul ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah? Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia alladina yuhibbunani bisyiddah wa humul ladina sayu'aduna al-aqsa ila rihabikum. Mereka adalah saudara kalian umat Islam Indonesia yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan al-Aqsa pada pangkuan umat Islam dunia. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Faqad atusru rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah urithtum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma syaa Allah kan wa lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi hadani muhtadun a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. وجاهدوا في الحق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. أو كما قال في آية الأخرى الذي يأمرون أن يتخذ في خدمة الإسلام والمسلمين بقوله في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. أو كما قال في حديث آخر حتى نزل عيسى ابن مريم الحديث وكما قال صدق الله العظيم وصدق رسول كما وعلى ذلك من الشاهدين. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini saya ditakdirkan Allah bersama tim Mutiara Quran Indonesia Peduli Bandung, Jawa Barat. Kami bisa bersafar di dakwah kembali setelah 3 tahun. Ya, kurang lebih 3 tahun saya tidak ke Provinsi Riau. Alhamdulillah Allah takdirkan kembali saya bisa hadir ke Provinsi Riau ini, bertemu dengan keluarga besar Masjid Nurul Ukhwah di Rumbai. Saya bersyukur bisa bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah SAW, yang hari demi hari belakangan ini saya menyaksikan satu persatu apa yang Rasulullah sabdakan terbukti. Terlebih dari telah dekatnya kebangkitan Islam yang auranya sudah tercium Bapak sekalian. Konflik yang terjadi di Timur Tengah merupakan cara bagaimana Allah mengarahkan peradaban dari kediktatoran rejim Jabariyun bangsa Eropa, rejim kapitalis dan Yahudi dalam kontemplasi politik global mereka menuju the new world order, tata dunia baru. Ini Allah arahkan kepada kehendaknya, di mana Allah akan membangkitkan kembali Islam sebelum hari kiamat. Demi Allah, Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan kajian-kajian dan diskusi kami, bahkan paparan dari guru-guru kami di Timur Tengah, mereka mengatakan bahwa abad ini adalah abad kebangkitan Islam. Bahkan ada sesuatu yang sedang dikhawatirkan Israel oleh Benyamin Netanyahu, Itamar bahkan oleh Amerika sendiri, oleh George W. kemudian juga ada Donald Trump dan sebagainya, tentang tidak bisa mereka halanginya bahwa abad ini abad kebangkitan Islam. Dan juga kita menyaksikan bahwa propaganda Barat tidak berhasil merubah image masyarakat dunia yang pada akhirnya sadar bahwa mereka telah ditipu oleh para petinggi dunia. Bapak Ibu dan Saudara, terkait dengan itu ada satu pertanyaan menarik dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Saat itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul masjid bunya fil alam awadan? Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ya Rasulullah? Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Sumayun ya Rasulullah. Kemudian apa masjid yang dibangun kedua di muka bumi? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 40 tahun.
Angka 40 tahun selalu hadir dalam Al-Quran ketika Allah akan melakukan suksesi dari satu kaum menggantikan satu kaum dengan kaum yang berikutnya. Itu selalu terjadi 40 tahun. Angka 40 tahun ini yang kemudian menjadi referensi dari Syekh Ahmad Allah yarham, founding father, untuk memprediksi tentang titik kehancuran Israel. Beliau ditanya, fi ayyi tarikh anta tara li anna hadzal balad sayhulaqu jami'an. Menurut Anda kapan Israel ini akan hancur? Beliau mengatakan 2027, subhanallah. Merinding saya. Ternyata ada alasan kenapa beliau mengatakan 2027 Israel ini akan hancur. Ya, berdasarkan matematika Quran, angka 40 tahun. Nah kemudian, Bapak Ibu, baru Januari yang lalu saya ke Timur Tengah. Saya ke Mesir, kami landing di Mesir, Kairo. Kemudian kami ke Jordan dulu. Dari Jordan kami kajian di Gua Ashabul Kahfi bersama jamaah Indonesia plus Umroh plus Aqsa. Dari situ kami ke Allenby Bridge, ternyata penuh. Kami dilempar ke border Hussein 3 jam. Jadi masuknya ke Palestina bagian utara. Ya, perjalanan yang cukup menegangkan karena memang konstelasinya lagi pemanas, Bapak Ibu. Ini Israel lagi habis-habisan untuk mewujudkan Israel Raya. Jadi mereka ingin membangun negara besar bermula dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Jadi nanti Palestina, kemudian juga Jordan, Suriah, Lebanon itu akan menjadi wilayah pusat pemerintahan Israel Raya. Nah, karena memang Palestina ini merupakan jantung dunia, Bapak Ibu. Ya, Profesor Karl Hauser, guru dari Adolf Hitler, pernah mengatakan, Palestine is the heartland of the world. Who can take over this Palestine? He can take over the world. Palestina adalah jantung dunia. Siapa yang bisa menguasai Palestina, maka dia akan bisa menguasai dunia. Nah, kita tahu Yahudi punya ambisi besar dalam frame the New World Order mereka. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia. Artinya negara-negara di dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi, bertentangan dengan agenda Yahudi, habis tuh. Maka sekarang mereka membuat propaganda Board of Peace. Itu hanya tipu daya, itu hanya rekayasa, Bapak Ibu. Bertahun-tahun saya belajar di Timur Tengah, Bapak Ibu. Ini adalah tipu daya mereka. Tidak satu pun perjanjian yang mereka penuhi, Bapak sekalian. Maka jangan pernah percaya dengan apapun propaganda mereka. Tapi yang jelas peradaban ini sedang menuju kepada peradaban akhir, Bapak Ibu. Tanda-tanda kita berada pada akhir zaman telah tampak di hadapan kita. Apalagi kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW tadi. Menarik apa yang Rasul sabdakan ketika Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat Abu Dzar Ghifari. Ya, bahwa titik nol peradaban adalah Al-Masjidil Haram. Ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Adam AS. Kita tahu Nabi Adam AS dari surga itu diturunkan fi makanin 'ala fuqal ard. Diturunkan di puncak bumi paling tinggi. Jadi ketika Nabi Adam selesai memetik dan memakan buah pohon kayu, Allah menghukum Nabi Adam, Siti Hawa dan Ajazil. Azazil ini nama dari iblis, Bapak Ibu. Nama aslinya Ajazil. Bagus namanya. Azza yu'izan, yang dimuliakan. Ali Allah, Azazil yang Allah muliakan. Ya. Karena pembangkangannya juga, maka Allah hukum semuanya. Nabi Adam Allah pingsankan, Allah ambil bongkahan tanahnya, Allah turunkan di tempat tertinggi di muka bumi, Nepal, Hindustan. Siti Hawa Allah turunkan di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa turun diberi nama Jeddah. Terpisah 100 tahun tidak bertemu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Bayangkan, pertama kali turun ke muka bumi, 100 tahun tidak bertemu. Nabi Adam di Nepal, Siti Hawa di Jeddah. Ya, saya 7 hari nggak ketemu istri. Galau stadium 5, Bapak Ibu. Makanya istri saya bawa nih. Ada istri saya? Oh, ada di belakang sana. Nah, maka tugas pertama dari Allah untuk Nabi Adam, dan ini kehormatan dari Allah untuk Nabi Adam, adalah membangun pondasi peradaban manusia di muka bumi. Ini hanya tugas Nabi Adam. Kehormatan dari Allah untuk Nabi Adam, sekali lagi, membangun pondasi peradaban manusia di muka bumi. Dan titik nol peradaban itu bernama Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Rasulullah SAW bersabda tentang Masjidil Haram ini. Di dalam kitab Ar-Raisul Majalis karya Syekh Sa'labi rahimahullah, Allah berfirman, ini hadis qudsi, Bapak Ibu. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang topiknya dari Allah, temanya dari Allah. Adapun redaksinya dari Rasulullah SAW sampai titik komanya dari Rasulullah, sehingga tidak masuk dalam Al-Quran. Allah berfirman, ini wahyu dan tugas pertama dari Allah untuk Nabi Adam. Ya Adam, inna li baitun Ka'bah bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsyhada. Hei Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi, maka datangilah dia. Ya, sesungguhnya Mekahku itu lurus dengan arasku. Oh, inilah alasan kenapa Allah simpan Ka'bah di Mekah, tidak dirumbai.
Ya, karena Mekah lurus dengan aras Allah. Ya, karena Mekah lurus dengan aras Allah, maka Allah simpan Ka'bah di Mekah. Ya, karena Mekah lurus dengan aras Allah, karena Ka'bah lurus dengan aras Allah, maka sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah. Sekali lagi, karena Mekah lurus dengan aras Allah, maka sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah. Maka Mekah suci sesuci aras Allah. Ya, maka Mekah suci sesuci aras Allah. Itulah kenapa dinamakan tanah haram. Ya, Rasulullah SAW menegaskan tentang arti Mekah di muka bumi. Inna hadal balad, sesungguhnya negeri Mekah ini haramahullah, Allah haramkan dia, Allah sucikan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Namun apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Kesucian kota Mekah ternodai oleh kebijakan dinasti Ibn Saud. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Bapak Ibu, mereka dia ingin membangun habis-habisan Mekah. Tempat-tempat yang dilarang oleh Rasulullah, yang dulu Allah turunkan azab di Al-Ula, itu dibangun jadi tempat wisata. Dia berpikir bahwa tidak mungkin kami hanya mengandalkan minyak lama-lama habis, maka dia buka pintu investasi besar-besaran. Nah, kalau pintu investasi dibuka besar-besaran, tentu negara-negara maju, negara-negara modern kaya yang akan menginvestasikan. Itu artinya Barat. Nah, kalau Barat akan menginvestasikan harta mereka di Arab Saudi, mungkinkah mereka mau berinvestasi sementara Arab ini adalah menerapkan syariat Islam, sementara mereka alergi dengan syariat Islam? Maka dibesarkanlah toleransi dan tanpa batas, tanpa infiltrasi iman dan takwa. Kebijakan politik Saudi membuat Saudi mendistorsi nilai-nilai Islam. Bahkan situs-situs peradaban Islam pun satu persatu mereka singkirkan. Allahu Akbar Bapak Ibu, saya menyaksikan sendiri. Ya, Allah Bapak Ibu, ya sampai mohon maaf sekali. Hari ini kita sudah tidak lagi melihat Islam di sana. Ya. Islam direduksi dari kehidupan masyarakat Arab. Ya, diskotik sudah mulai mengelilingi Mekah, Bapak Ibu. Ini adalah kritisi dari para ulama ya atas kebijakan dari MBS, dan ini sesuatu yang barangkali menjadi tugas kewajiban kita Bapak Ibu, menyelamatkan kemuliaan Masjidil Haram. Apalagi Rasul sabdakan tadi bahwa Masjidil Haram ini adalah kehormatan Allah di muka bumi. Baik Bapak Ibu atas SWT, ini ada satu evaluasi ya dari para ulama terkait dengan kebijakan dari Muhammad bin Salman yang tidak dimengerti oleh para ulama. محمد بن سلمان تشييد جيش من الديسكوهات على أطراف مكة، وكأنه بذلك يحاصر الفضيلة بالرذيلة. وهنا نورد عددا بسيطا من تلك الديسكوهات. ديسكو ديفيليا يبعد عن المسجد الحرام 15 كيلومترا. ديسكو منتصف الليل يبعد عن المسجد الحرام 15 كيلومترا. ديسكو جوهرة الرند يبعد عن المسجد الحرام 19 كيلومتر. ديسكو التوت الزهري يبعد عن المسجد الحرام 16 كيلومترا. وغيرهم من القمارات والديسكوهات التي شيدت على أطراف مكة المكرمة. فلماذا يصر محمد بن سلمان على نشر الدعارة والفسوق في موطن الحرمين الشريفين؟ ثم لماذا يفتح المجال واسعا للرذيلة ويقصي ويبعد مشاهد الفضيلة؟ Baru paham saya hari ini kenapa Rasulullah SAW mengatakan la taqumus sa'ah hatta ya'budu ummati fi akhir zaman ma ya'budu abahum min qabl. Kiamat tidak akan terjadi sehingga umatku di tanah Arab ini akan menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Allahu Akbar. Merinding saya Bapak Ibu. Ada apa ini dengan Arab Saudi hari ini? Terlebih dari itu pula alamnya pun sudah menunjukkan bagaimana Allah akan menata peradaban akhir zaman ini Bapak Ibu. Ya, November 2018 saat itu saya sampaikan pada tour leader kita, Pak, kalau bisa mikot kita di Madinah saja, kita di Bir Ali. Jadi kita ke Madinah dulu. Jadi kita ke Madinah dulu, dari Jeddah kita ke Madinah. Sepanjang jalan Bapak Ibu, apa yang saya saksikan merinding, itu apa yang Rasul sabdakan. La taqumus sa'ah hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian menyaksikan tanah Arab yang tandus kering, berpadang pasir akan kembali hijau berpadang rumput.
Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini sepanjang perjalanan dari Jeddah sampai ke Madinah. Saya melihat seperti ini. Saya ngobrol dengan supir sepanjang jalan. 195 kilo من مخرج الشفيع إلى وادي الفرات. Sepanjang jalan Bapak Ibu. Saya tidak melihat gurun yang tandus kering. Ya Allah, ini Rasul sabdakan dulu. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga akan kalian saksikan tanah Arab yang kering tandus berpadang pasir berubah menjadi hijau berpadang rumput dan sungai-sungai akan muncul. Umrah kedua biasanya kita mengambil mikot yang terdekat. Mikot yang terdekat itu Ji'ranah, mikot Siti Aisyah. Kalau kita jalan dari belakang masjid Ji'ranah itu menyusuri kota Mekah, ini akan kita saksikan Bapak Ibu. Sesama biasa kalau Indonesia di kampung Aqua di saya juga hilir ya. Jadi bagaimana Mekah sedang menghijau. Begini cara Allah menata dan mempersiapkan kebangkitan Islam. Timur Tengah akan kembali menjadi bumi Islam dan kaum muslimin. Tidak lama lagi Bapak Ibu, peradaban yang akan menjadi milik peradaban Islam. Allahu Akbar. Bahwa kalau itu yang pertama Pak Islam. Menghijau itu tandanya apalan? Iya, tanda-tanda kiamat katanya kan. Tanda akhir zaman. Itu Bapak Rasulullah. Baik, kembali kepada yang tadi. Nah, jadi rupanya kemudian Allah geserkan peradaban ini mengarah ke titik akhir. Titik nol peradaban tadi adalah Masjidil Haram. 40 tahun kemudian Allah perintahkan Nabi Adam AS membangun masjid yang kedua. Jibril, ihbit ilal ard. Wa'mur Adam ayyubna al-masjid athaniya fil alam. Ya fil ardi. Jibril, turun kamu ke muka bumi. Perintahkan Adam untuk membangun masjid yang kedua di muka bumi. Al-Masjidil Aqsa. Aqsa artinya isim tafdil, yang terjauh, superlatif. Ya. Aqsa, Qasa jauh, Aqsa paling jauh. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. Jarak yang ditempuh Rasulullah ketika Isra. Nah, jadi peradaban manusia bermula dari Masjidil Haram, berakhir di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Bapak Ibu, hari ini kita lihat ya, dunia sekarang mengarah ke Palestina. Kebiadaban Israel dan Amerika, roadmap berdarah-darah, ambisi dengan minyak yang ada di Gaza. Bapak Ibu, 7 Oktober dibantai tahun 2023. 1 Oktober kami masih di Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Saya masih sholat di Masjid Kibli yang berkubah hitam gitu. Ya, ada apa ini? Saat itu saya lihat kok Masjidil Aqsa rame. Bukankah nggak boleh masuk mereka? Saat itu ternyata orang-orang masuk, yang muda-muda pun masuk. Saya tanya, dari mana? Nablus, dari mana? Jenny, dari mana? Dari Tul Karim, dari mana? Saya dari Al-Holil Hebron. Loh kok bisa masuk? Ya, itu momentum Maulid Nabi Oktober. Ya, itu beberapa hari sebelum pembantaian. Kemudian kami ke Al-Holil Hebron, ziarah ke makom Nabi Ibrahim. Ternyata makom Ibrahim pun sama Bapak Ibu, penuh juga. Ada apa? Jangan-jangan, ternyata Israel. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ternyata Israel sedang bersiap-siap untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Saya melihat sendiri bagaimana ekskavator mereka itu meraung-raung menggali tanah dari bawah Masjidil Aqsa. Seumur-umur saya belajar di Palestina, Bapak Ibu. Baru sekali saya masuk dengan izin Allah ke Bukit Zion, ke sinagoga agung mereka. Ya. Qadarullah dengan izin Allah saya lihat di sana, ternyata mereka sudah mempersiapkan maket besar untuk menggantikan Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu, Masjidil Aqsa akan mereka hancurkan dan akan mereka ganti dengan Haikal Solomon, The Great Solomon Temple. Bapak Ibu, dan untuk ini saya perlihatkan, Masjidil Aqsa adalah kiblat kita yang pertama. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Siti Maimunah, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Nama lain dari Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu alun-alun Bapak Ibu. Luasnya 14,4 hektar. Ini dinding bagian barat. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu masuk lewat pintu Babul Magharibah. Ini adalah dinding yang tersisa, yang mereka klaim adalah dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud yang dulu dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena tinggal ini, lalu mereka mensucikan dinding ini. Maka ini menjadi dinding ibadah mereka. Wailing wall. Dinding ratapan. Jadi mereka meratapi nasib kehancuran raja, istana raja mereka dengan ritual-ritual ini. Mereka membuat dewisis, harapan. Mereka linting, lalu mereka masukkan ke salah-salah batu itu. Ya, dan mereka membaca mantra-mantra. Saya dengar mantranya, loh kok beda ini mantranya, agak kenal saya mantra yang mereka baca. Wes bablas angine, wes bablas. Oh ternyata itu Abu Janda yang sedang membaca. Masya Allah. Bapak Ibu atas SWT. Nah ini peradaban sekali lagi ke sana. Nah,
Baru sekali saya seumur hidup itu masuk ke Bukit Zion, Jabal Suhyun. Bukit di mana orang-orang Yahudi Askenazi yang sekarang menguasai pemerintahan Israel, itu meyakini di bukit itulah the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan datang. Ya, di Bukit Zion untuk mempersatukan Israel Yahudi di muka bumi, membangun Israel Raya. Bapak Ibu, di bawah Masjidil Aqsa terdapat 300 terowongan. Allahu Akbar. Ini ditemukan oleh Syekh Ridwan. Ya, saya belum pernah seumur hidup di Palestina, belum pernah bertemu dengan Syekh Ridwan. Karena beliau sering dipenjara seumur hidupnya. Beliau mengatakan di bawah Masjidil Aqsa ada terowongan 300 kurang lebih. Andai ada gempa 6 skala Richter saja, hancur Masjidil Aqsa. Dan akan mereka gantikan dengan The Great Solomon Temple. Inilah istana yang akan mereka bangun menggantikan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa ini berdiri, kalau istana ini berdiri, istana Dajjal ini berdiri, maka inilah wajah dunia, Bapak Ibu, dalam genggaman Yahudi la'natullah alaihim. Bapak Ibu dan Saudara, David Ben adalah seorang pendiri dari Perdana Menteri pertama Israel. Ya, sejak berdiri tanggal 15 Mei 1948, Israel berdiri di tanah Palestina, mencaplok wilayah bagian 48. Sekarang disebut dengan tanah 48. Sehingga Palestina terbagi menjadi 3. Ada tanah 48 yang sekarang menjadi Israel. Kemudian ada West Bank, tepi barat, pusatnya Al-Aqsa, Al-Quds, ya, Yerusalem orang Israel sebutnya. Ya, kemudian ada jalur Gaza yang belum dikuasai oleh mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jadi mereka ingin membangun Israel Raya. Itu dimulai dari Sungai Nil sampai ke Sungai Efrat. Jadi nanti sebagian dari Irak akan sampai di sana. Ya, ini adalah David Ben, Perdana Menteri Israel yang pertama. Dia sempat ditanya, Bapak Ibu, oleh pasukannya, "Tuanku, kita sudah banyak menaklukkan negara-negara Arab. Sekarang kita menang dalam perang Yom Kippur juga. Sebetulnya seberapa luas wilayah yang akan kita bangun, wahai Paduka Tuhan?" Ya, maka sang jenderal ini dia mengatakan, ini Perdana Menteri pertama, kita akan membangun negara kita seluas wilayah yang mampu dijangkau oleh tentara kita. Dimulai dari Sungai Nil dan Sungai Efrat. Itulah kenapa filosofi bendera Israel ada garis biru bagian atas dan ada garis biru bagian bawah. Garis biru bagian atas itu adalah Sungai Nil dan garis biru bagian bawah itu adalah Sungai Efrat. Ini adalah simbol pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Dalam filosofi agama Ardi, segitiga adalah simbol kekuasaan Tuhan di muka bumi. Ya, bermula dari Tuhan satu titik, maka menciptakan alam, dan alam akan kembali hancur kepada Tuhan. Maka filosofinya seperti ini. Iblis, dia penghuni bumi, penghuni langit. Allah masih mengizinkan dia bolak-balik ke langit. Dan dia ingin berkuasa di muka bumi. Maka segitiganya mengarah ke bawah. Samiri, Dajjal, dia berharap bisa menjadi penguasa langit. Seperti penguasa langit, berkuasa di bumi. Maka segitiganya ke atas. Allah takdirkan iblis dan Dajjal bertemu di segitiga Bermuda. Sama-sama mengaku Tuhan, Bapak Ibu. Kira-kira simbol pertemuannya seperti apa? Seperti ini. Jadi ini adalah simbol pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Kenapa harus berwarna biru? Di dalam New Testament, Perjanjian Baru, ada kitab Imamat Levi. Mereka mengklaim bahwa raja-raja dunia harus dari dinasti Lewi. Dinasti Lewi ini adalah nenek moyang dari Nabi Musa AS. Lewi adalah nama dari anak Nabi Yakub dari istri yang pertama, Lahikoh, Ya'ada. Nah, dari Lewi inilah lahir Nabi Musa AS ke bawahnya. Ya, mereka menganggap dinasti Lewi berdarah biru adalah bangsa pilihan Tuhan, para bangsawan. Bangsawan itu ada istilah berdarah biru. Kalau ingin membuktikan, saya lihat sedikit telunjuknya. Yang keluar merah apa biru? Merah ya, bukan biru, Bang. Merah, Bang. Nah, tapi mereka memandang bangsawan dunia Lewi ini yang harus menguasai dunia. Maka warnanya biru. Filosofinya demikian. Nah, dia mengatakan bahwa kita akan menguasai wilayah ini. Inilah wilayah yang akan menjadi negara Israel Raya, termasuk Sinai, Bapak, dan Saudi Arabia. Jadi mereka ingin membangun wilayah, termasuk Mesir nanti masuk. Nah, namun ada masalah besar bagi Israel untuk membuat ini. Apa itu? Pertama, terusan Suez. Terusan Suez ini menghubungkan Laut Tengah, Laut Mediterania dengan Suez. Ini wilayah Suez, ini Laut Merah. Ini selalu menjadi konflik antara Israel dengan Mesir. Perang 3 kali hanya karena antara Mesir dengan Israel, hanya gara-gara
Hanya gara-gara terusan Suez. Maka dia berpikir, kalau gitu kita bikin kanal sendirilah. Yang menghubungkan ini masih Laut Merah. Laut Merah itu seperti huruf Y, Pak. Dan ini Jazirah Arab di bawahnya, ada Laut Yaman. Ini Laut Merah. Ini Teluk Aqabah. Jadi ternyata David Ben dia berencana untuk membangun kanal yang menghubungkan Teluk Aqabah sampai ke Laut Tengah. Ya. Waktu itu mereka belum paham kenapa Ben ingin membangun ini kanal. Dan ketika dihitung ternyata biayanya mahal, Bapak Ibu. Mahal sekali. Hanya untuk sebuah kanal. Israel harus menggelontorkan dana 100 miliar dolar hanya untuk sebuah kanal. Tidak mungkin lah, jaraknya 292,9 km. Dana kita besar dia untuk membuat kanal ini. Ternyata Bapak Ibu kemudian ditemukanlah sebuah ide. Apa idenya? Kalau ditarik lurus dari Teluk Aqabah lurus tidak berkelok-kelok begini ke Gaza, maka dana bisa dipangkas sampai 55%. Ya, dana dipangkas sampai 55%. Jadi harus lurus dari Teluk Aqabah ke Gaza. Ini garis merah ini. Artinya Gaza harus bersih, tidak boleh ada pemukiman penduduk. Maka disebutkanlah sisi Donald untuk direlokasi. Penduduk Gaza menolak, tidak. Ini tanah air kami. Ya. Kami lahir di sini, kami dibesarkan di sini. Ya. Sampai 500 hulu ledak nuklir mereka siapkan untuk membuat jalur dalam waktu singkat. Bom. Artinya Gaza pun akan menjadi wilayah ini. Allahu Akbar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata disepakati mereka membuat ini. Ya. Inilah alasan kemudian Gaza dibantai. Hal lain yang ingin saya tanya, ada apa sebetulnya? Tentu ada hal yang besar, keuntungan besar. Karena Israel itu pasti rakus, Pak. Sejak kami masuk dari Taba, perbatasan Mesir ke Jordan ke Palestina, Bapak Ibu, itu dari mulai Taba, border sampai ke Ariha, Jericho, Bapak itu ya, tempat kelahiran Nabi Isa, bukan di Bethlehem, itu penuh dengan industri. Jadi saya sedang habis-habisan melakukan pembangunan. Nah, Bapak Ibu dan Taala, ternyata di Levan Basin ini terdapat kandungan minyak yang sangat besar. Jadi alasan kenapa dia ingin membangun kanal menguasai wilayah ini Bapak Ibu sekalian, karena di sini ini Levan Basin terdapat kandungan minyak bumi dan gas bumi yang sangat besar. Ini saya catat. Bapak Ibu sekalian berarti Allah. Berdasarkan laporan dari United States Geological Survey (USGS) dan UNCTAD United Nation, ini badan dari Badan Pertambangan PBB dan Energy Press dilaporkan di bawah kedalaman 6.000 meter maksimal dari Levan Basin ini, dari tanah Gaza, itu terkandung 1,7 miliar barel minyak bumi dan 122 triliun kubik gas alam, menggiurkan bagi Israel dan Amerika. Kalau dikumpulkan, Pak, nilainya itu 3 kali RAPBN Indonesia. Oh, menariklah, presentasilah saat itu Joe Biden, Presiden Amerika dengan dengan siapa? Netanyahu, siapa namanya Pak? Netanyahu ya. Sepakat untuk mengambil ini. Diam-diam mereka membuat proyek, ditawarkanlah tender ini. Maka ada 3 orang terkaya termasuk Elon Musk, Bill Gates ikut menanamkan saham untuk mengambil ini. Artinya Gaza harus mereka bersihkan. Allahu Akbar. Rakusnya mereka hanya demi ini. Mereka bantai saudara-saudara kita. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kami dalam perjalanan ke Al-Khalil Hebron, saat itu kami diberhentikan di Ramallah. Belum pernah sepanjang saya membawa jamaah umroh Indonesia plus Aqsa, itu kami diberhentikan di Ramallah, Pak. Belum pernah ada checkpoint. Kok mendadak ada checkpoint? Ada apa ini? Curiga saya saat itu. Ternyata Bapak Ibu, Allahu Akbar. Mereka hendak mengirimkan tentaranya kemana Bapak Ibu? Ke Gaza. Bapak Ibu, coba lihat di depan Bapak Ibu sekalian, saya bilang pada mereka. Ya, di depan kita ada truk-truk membawa rudal Bapak Ibu. Ini yang kami lihat di Ramallah Bapak Ibu sekalian. Ya, ini arah ke Gaza Bapak Ibu. Ini hanya 30 km saja ke Zawaidah, ke Al-Khalil Hebron, Derbalah Bapak Ibu. Kita berdoa, jadi kami berdoa. Jadi saat Gaza dibantai kami masih di sana Bapak Ibu. Ya. Dan ini tank-tank yang membantai saudara kita, betul saja Bapak Ibu Allah SWT. Dan ini rudal yang kami lihat di sana.
Inilah Ruda yang membantu saudara-saudara kita di sana. הולך ליפול בקרוב מאוד, היום, מחר, על עזה. Dan beginilah cara rudal-rudal itu membantu saudara-saudara kita di Gaza, Bapak Ibu. Tanpa berhenti. 500 hulu ledak nuklir mereka siapkan untuk membersihkan Gaza, membangun kanal Ben. Apa dosa anak ini? Ini lagi Bapak, sekali lagi. Dia tidak punya dosa. Apa ancaman anak-anak ini terhadap saya? Tidak ada yang namanya teroris. Bohong Bapak Ibu. Bang Ibu histeris kita mendengar dan menyaksikan anaknya menjadi korban. Paha kanannya pecah Bapak Ibu. Mereka dioperasi tanpa obat bius sekalian. Jadi kami ngobrol dengan Bulan Sabit Merah Palestina, ada Mr. Tariq Arafat saat itu. Kami ngobrol di Rumah Sakit Palestina Kairo. Jadi kami transit di Kairo, Bapak Ibu bersama Ustadz Randi dari Panam. Beliau tinggal di Panam, Pekanbaru. Ustadz, siap kita tidak balik lagi Ustadz. Ini travel perjalanan kita yang berat nih. Kita harus masuk ke Gaza lewat Rafah. Jadi kami dari Kairo ke Ismailia ke Al-Aris, Rafah, Gaza Pak. Rencana kami itu, rute kami. Kami berdua dari Indonesia. Masya Allah, ketika kami sana, wah tidak bisa saya membayangkan itu luka. Darah masih terbayang ketika saya berpelukan mengambil tubuh mereka, itu darah penuh Bapak Ibu. Ada yang belah tangannya, Allahu Akbar. Ini yang terjadi di sana Bapak sekalian Allah. Ya. Dan mereka membutuhkan, Ustaz, barangkali punya dana, kami butuh obat bius, anestesi. Dan di sini tidak ada. Kami sudah menghubungi rumah sakit di Gaziantep, Turki. Ustaz, mereka siap untuk mengirim obat bius. Berapa, Sir? Ya. How much money do you need? Berapa banyak dana yang Anda butuhkan? Maybe $300 if you have, ya, mungkin dia $300, $300.000. Ada 300 juta di rekening saya, kita transfer ke mereka. Bapak Ibu, jadi anak ini dioperasi itu paha kanannya tanpa obat bius. Bisa kita bayangkan? Bayangkan jika ini anak kita Bapak Ibu yang mengalami. Dan ini di Abu Tufah, tanggal 19 Ramadan, di momentum sholat Jumat berjamaah, sholat duhur. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sallim ya Rabb. Di Han Yunis. Ya Rabb, Han Yunis di Abu Tufah. Di momentum sholat duhur berjamaah, mereka di Bandai. Ya Rabb, al-habaib fi al-jami'ah bisallu ya Allah. Ya Allah. Ya Rabb. Ya Rabb, habaibna bisallu qa'idin ya Rabb. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah. Allahu Akbar. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Allah yarhamku ya shabab. Allah yarhamku ya shabab. John Philbrook, seorang jurnalis Australia, pernah mengatakan, hakikatnya tidak ada perang melawan terorisme. Tidak ada. Yang ada adalah perang menggunakan alasan teroris. Dan umat Islam adalah korban terbesar dari isu kebohongan terorisme. Bapak Ibu, saya bongkar kebohongan ini. Ya, sejak mereka menghancurkan, bohong Bapak sekalian. Ya, 2 jam saya mendengarkan ceramah. Itu sedang dirawat di Dubai, tidak di sana. Tidak menghancurkan, itu Amerika sendiri. Begitu pula dengan ini. Jadi demi minyak yang ada di Levan Basin, mereka bantai saudara kita. Dan mereka fitnah melakukan terorisme. Bapak Ibu, sekali lagi, fitnah demi fitnah inilah yang kemudian menjadi alasan alibi jenis Yahudi meratakan Gaza sampai hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah berhenti. We never stop to war, to create against Muslim people in Gaza. Mereka tidak akan pernah memerangi ini. Namun alhamdulillah ada kabar gembira Bapak Ibu. Kabar gembira dari Gaza. Apa kabar gembiranya? Ini ada saya dari Riyad Orzazi, beliau memberikan kabar gembira tentang akan segera tibanya kemenangan Islam
Bapak Ibu, ini ada, saya tidak tahu beliau masih hidup atau tidak, dan ini yang membuat saya sedikit tersenyum betapapun berat menyaksikan saudara-saudara kita di sana. Langsung kabar gembira dari bumi Gaza. Is spreading all over Gaza. People are digging under the rubbles, picking up martyrs, smelling the smell of al-misk. Inilah yang terjadi di Palestina saat ini. Setiap hari bahkan setiap detiknya terus dilakukan pencarian. Korban yang tertimbun runtuhan akibat kekejaman Zionis Israel. Dan ajaibnya, meskipun para syuhada dapat ditemukan setelah berhari-hari kemudian, namun tidak sedikit pun tercium bau yang tidak sedap. Sebaliknya, yang tercium dari darah-darah mereka adalah harum minyak. The smell of al-misk is all over Gaza. The smell of musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubbles, picking up martyrs, smelling the smell of al-misk. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Victory of Allah is coming. Be patient, inshallah ta'ala. Allah Azza wa Jalla has made a promise and Allah will fulfill His promise. Mengatakan ya, kemenangan akan segera tiba insyaAllah. Be patient, bersabarlah kalian ya. Ternyata inilah yang ada dalam mimpi. Ini kabar gembira dari Gaza. Beliau tidak lama lagi akan menceritakan ya, jadi beliau punya saudara perempuan, saudara laki-laki menikah dengan seorang perempuan dari Suriah. Wahum yaskuduna waram mustasfa ashifa ada di hajamuhul yahud. Mereka tinggal di belakang rumah sakit Ashifa. Ini ceritanya, Bapak. Hospital in Gaza got bombarded. There was this brother who told us about his wife from Syria, who that night she cried a lot, as we all did, and she made lots of dua as she was crying. And then she went to sleep that night and she saw Prophet Muhammad. She saw a vision. In that dream she saw Prophet Muhammad in the Al-Aqsa, in the plaza sitting in Al-Quds. And around him were a lot of people, Muslims, telling Prophet Muhammad about their pain, their sadness, and Prophet Muhammad kept on listening and smiling. And then he told them, Abshiru, فَإِنَّ النَّصْرَ قَرِيبٌ. He says, good news to you, good news, glad tidings, the victory is near. Jadi nangis ya. Halas ya Zat, di mana tamkin? Halas. Ya. Sudah istriku, kenapa kau menangis terus? Yes. Orang tua kita, paman kita, anak-anak kita, mereka tidak mati, mereka sudah ada di surga. Lah, sudah di surga. Laisan hada anak, bukan tentang itu saya menangis. Itu li Aisyah, lalu kenapa kau menangis? Allah. Laqaitan Nabi Muhammad SAW Lailatul Bariyah. Demi Allah, tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Wa yasta'id bil hurud bil jihad. Beliau menggunakan pakaian perang untuk berjihad. Dan aku berkata kepada beliau, kami mengadu kepada beliau, nanu naziru sufiwatil qudsi. Kami duduk di tengah-tengah Al-Aqsa. Ini bagian paling tinggi, Pak, dari Al-Aqsa, area Al-Aqsa. Yang sekeliling Masjid Dom of the Rock, Kubatul Soro. Ada. Bapak Ibu, saya minta izin sampai 6:30, boleh Bapak Ibu? Atau lebih 5 menit, boleh? Untuk Ustaz Joko untuk melanjutkan. Bapak Ibu dan Saudara, ini kabar gembira. Ya. Kami duduk di sekeliling Al-Aqsa ini, di tengah-tengah di sini. Wa nashku ilaihi ma asabana min al-jurh min zulmil yahud, dan kami curhat kepada Rasul tentang zalimnya Yahudi membantai kami selama 2 tahun ini sejak Oktober. Ya Rasulullah, tangan kami hancur, kepala kami belah, kami dibantai Yahudi. Lakinnahu yatabassam la yabki alaina. Tapi Rasulullah tersenyum, tidak menangis. Tapi harus mengatakan sabran ya ahla Syam. Qaribun alaikum nasr min Allah azza wa jal. Bersabarlah wahai penduduk Syam, telah dekat kemenangan Islam untuk kalian. Allahu Akbar. Kekhawatiran dunia 2027 rata Israel dan Amerika akan mengalami kerugian. Demi Allah sekalian. Dan satu kabar gembira yang membuat saya merinding, Bapak Ibu. Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani. Sekali lagi Bapak Ibu, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, beliau dari Yaman, ulama besar Yaman, sampai membangun jamiah khusus untuk Indonesia. Kenapa? Mimpinya sama dengan cucu Rasulullah SAW, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, cucu Rasulullah, Imam Masjidil Haram, ulama besar Mekah Al-Mukarramah. Mereka tidak satu negara tapi mimpi yang sama. Dan ini yang saya dengar dari anak-anak penghafal Quran di Palestina, ya Bunda. Mereka mimpi Rasulullah keluar dengan pakaian perang. Ila aina anta dhahib ya Rasulullah? Ra'aituka ka'annaka satahruju bil jihad. Aina anta dhahib?
Anda sepertinya akan berperang, Anda pakai baju zirah, Anda membawa pedang, Anda membawa tombak, kemana Anda akan pergi? Ana dzahibun ilal Ghazah. Sa'uqatilul yahuda alladziina yaqtulu ummati fiha. Saya akan berangkat ke Gaza, akan saya perangi bangsa Yahudi yang membantai umatku di sana. Silakan buka dalam Sirah Nabawiyah. Pernahkah diceritakan dalam kitab sirah tadi Rasulullah sepanjang hidupnya perang ke Gaza? Tidak. Tapi dalam ini perang ke Gaza, artinya kemenangan Islam adalah dengan bebasnya Palestina. Rasulullah akan ikut berperang. Yakin jemaah? 14 abad yang lalu Rasul wafat meninggalkan kita. Tapi pertarungan hak dan batil belum berhenti. Betul Bapak Ibu? Hayatun hadil asra wa hadil asra la tantahi bi wafati Nabi Muhammad SAW. Hidup kita ini ada pertarungan antara hak dan batil, dan pertarungan ini tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Bal tastamir ila nihayatiha, bahkan pertarungan ini telah sampai pada babak finalnya, battlegroundnya Palestina Bapak Ibu. Dan ada satu pasukan yang saat itu disaksikan Rasulullah melambaikan tangannya, marhaban ya ummati, marhaban ya jududi, ni'mal ummati antum, menangis Rasulullah. Selamat datang umatku, selamat datang pasukanku, kalian adalah umatku yang terbaik, kata Rasulullah. Kami berkata, ya Rasulullah, ma'aksar ajaduhum man haula. Siapa mereka ya Rasulullah? Banyak jumlah mereka. Kami tidak tahu. Hum laisal arabiyun, ya laisal arabiyin. Mereka bukan orang-orang Arab. Wujuhum laisa minal Arab. Wajah mereka bukan wajah Arab. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Siapa jemaah? Inilah hadis yang saya temukan dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir. Ada juga dalam kitab Syekh Al-Mubayyan kayaknya, atau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bapak Ibu, membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang datar, bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghariba. Aku menyaksikan kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, Allah berikan kepadaku dua pusaka. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zamani. Umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih itu. Itulah yang Rasulullah saksikan, pasukan yang sangat besar tadi. Apa jawaban Rasul ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah? Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia alladziina yuhibbunani bisyiddah wa humul ladziina sayu'aduna al-aqsa ila rihabikum. Mereka adalah saudara kalian umat Islam Indonesia yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa pada pangkuan umat Islam dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu, apakah momentum ini hanya akan kita biarkan lewat begitu saja? Kita hanya kaji di masjid ini, pulang, selesai kita kembali pada aktivitas kita, tidak akan membuktikan bahwa kita akan. Bapak Ibu, kami siap untuk mewujudkan ini Bapak sekalian. Alhamdulillah saya bertemukan dengan orang-orang yang siap berjuang menemani kami. Kita buktikan Bapak Ibu bahwa Indonesia siap untuk membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya tanyakan pada guru-guru saya, selepas sholat subuh, ini saya Ali Al-Abasi, beliau adalah ketua Rabitah Ulama Palestina. Beliau setelah sholat subuh, ya saya foto, kok kamu ada di sini? Ustaz, Syekh, saya lagi bawa jamaah umrah plus Aqsa. Saya tanyakan tentang Indonesia, apa jawaban beliau tentang hadis merah putih tadi? Beliau mengatakan, saya yakin kalian Indonesia ya yang akan memimpin dunia. 6 bulan kemudian saya balik lagi ke Palestina dengan jamaah. Setelah habis salat asar, ini pakar ilmu hadis, kami belajar hadis. Saya bilang, apa kata beliau? Banyak arti merah putih dalam hadis itu, tapi yang paling penting kalian, al-muhim minha antum Indonesia. Di Jogokarian, Ustaz Syekh Abu Bakar Al-Wabidah berapa kita tanya, dan apa kata beliau? Ala kulli biladin alladziina yaquluna al-islam bainahum wa yakhtaruhumul islam ya umman nas bil Islam antum ya Indonesia lam yakhtarukum ladhi yasadi hadatin qabla sa'ah. Dari semua negara yang dipilih yang menerima Islam sebagai agama dan Allah pilih memimpin dunia, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Bapak Ibu, jangan sampai kita biarkan kesempatan ini berlalu. Siap bebaskan Palestina? Siap kita buktikan kitalah merah putih itu? Allahu Akbar. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah SAW? Perintah kepada Siti Maimunah, ya Rasulullah, ara'aita ila masjidil ahmali famada ta'muruna? Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa berangkat ke Palestina, salat di Masjidil Aqsa dan berjuang di sana, jauh ya Rasulullah, kami di Madinah. Mungkin itu pertanyaan kita hari ini.
Kita ada di Rumbai, kita ada di Pekanbaru, kita ada di Indonesia, jauh Palestina Timur Tengah. Apa yang harus kami lakukan ya Rasul jika kami tidak bisa berangkat ke sana? Fatuhdi lahu zitan yusaju fih. Sumbangkan zaitun-zaitun kalian. Bikin menyala Al-Aqsa dan Palestina dengan zaitun kalian, sehingga salat bisa ditegakkan dan jihad bisa ditegakkan. Faman fa'ala dzalika kaman ata. Siapa yang menyumbangkan zaitunnya untuk Al-Aqsa, untuk Palestina, sama dengan dia berangkat berjihad ke sana. Allahu Akbar. Cara cerdas kita untuk membela Islam di akhir zaman ini. Siap bela Palestina Bapak Ibu? Baik, Ustaz Joko yang akan menyampaikan bagaimana cara kita membantunya. Silakan. Allah permudah ini untuk kita.